Perkenalkan, nama saya Renaldo Paulus, kelas B1, mahasiswa keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan materi tentang kegawat daruratan kelautan pada korban tenggelam. Tenggelam adalah kematian yang disebabkan oleh aspirasi cairan ke dalam pernapasan akibat terbenamnya seluruh atau sebagian tubuh ke dalam cairan. Penyebab korban tenggelam yang pertama, terganggunya kemampuan fisik akibat pengaruh obat-obatan, dan yang kedua, ketidakmampuan akibat hipotermia, syok, cedera atau kelelahan, dan yang ketiga, ketidakmampuan akibat penyakit akut ketika berenang, dan yang keempat, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Yang kelima, kurangnya keamanan peralatan saat renang. Faktor risiko pada kejadian korban tenggelam. Yang pertama, pria lebih berisiko untuk mengalami kejadian tenggelam, terutama dengan usia 18 sampai 24 tahun. Dan yang kedua, kurang pengawasan terhadap anak terutama yang berusia 5 tahun ke bawah. Dan ketiga, tidak memakai pelampung ketika menjadi penumpang angkutan air. Dan yang keempat, kondisi air melebihi kemampuan berenang, arus kuat dan air yang sangat dalam. Yang kelima, ditenggelamkan dengan paksa oleh orang lain dengan tujuan membunuh, kekerasan atau permainan di luar batas. Berdasarkan kondisi kejadian, yang pertama tenggelam, yaitu suatu keadaan penderita akan meneguk air di dalam jumlah yang banyak sehingga air masuk ke dalam saluran pernapasan dan saluran napas, tepatnya bagian epiglotis akan mengalami spasme yang mengakibatkan saluran napas menjadi tertutup, serta hanya dapat dilalui oleh udara yang sangat sedikit. Dan yang kedua, hampir tenggelam, yaitu suatu keadaan di mana penderita masih bernapas dan membutuhkan air keluar. Penanganan pertama pada korban tenggelam. 1. Prinsip pertolongan di air. Raih dengan atau tanpa alat. Lempar dengan alat apung. Dayung menggunakan perahu mendekati penderita. Renang upaya terakhir harus terlatih dan menggunakan alat apung. Dan yang kedua, penanganan korban terdiri dari yang pertama, pindahkan penderita secepat mungkin dari air dengan cara teraman. Kedua, bila ada kecurigaan cedera spinal atau penolong, mempertahankan posisi kepala, leher, dan tulang punggung dalam satu garis lurus. 3. Buka jalan napas penderita. Periksa napas. Bila tidak ada, upayakan untuk memberikan nafas awal secepat mungkin dan berikan bantuan napas sepanjang perjalanan. Dan yang keempat, upayakan wajah penderita menghadap ke atas. Dan yang kelima, sampai di darat atau perahu lakukan penilaian dini dan RJP bila perlu. 6. Jagalah kehangatan tubuh penderita. Ganti pakaian basah. Yang ketujuh, segera bawa ke fasilitas kesehatan. 3. Pernapasan berhenti. Penyebab berhentinya pernapasan yang sering dijumpai adalah yang pertama, tenggorokan tersumbat. Kedua, lidah atau cairan kental yang menyumbat tenggorokan pada orang yang tidak sadar. Yang ketiga, tenggelam, tercekik oleh asap atau karena keracunan. Yang keempat, pukulan yang keras pada kepala atau dada. Yang kelima, serangan jantung. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa.
kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.